Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya setiap kita ingin menjadi orang yang soleh dan juga menjadi orang yang musleh. Soleh saja dikatakan tidak cukup ketika tidak dibarengi dengan musleh. Maka solihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Menjadi orang yang soleh secara pribadi dan musleh bagi orang lain, mengajak orang lain untuk juga menjadi orang yang soleh. Maka ini bisa menginspirasi kita di bulan Ramadan ini, kita mengejawantahkan, merealisasikan firman Allah dari akhir ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, adalah menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan yang kita idam-idamkan ada dalam diri kita, maka akan melahirkan karakter yang saleh wa musleh, menjadi orang yang saleh secara pribadi dan mengajak orang lain juga menjadi saleh. Maka ada satu istilah, kun salihan abadan, menjadi orang yang saleh selamanya, adalah maksud dari la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Tidak hanya di bulan Ramadan kita menjadi orang yang saleh, tapi di luar bulan Ramadan pun harus menjadi orang yang saleh. Tidak hanya ketika kita di masjid menjadi orang yang saleh, bahkan di saat kita jauh dari masjid, artinya adalah jarak kita jauh dari masjid, kita sudah keluar dari masjid pun kesalehan itu harus ada dalam diri kita. Maka kesalehan tidak hanya dikaitkan dengan bulan Ramadan saja. Kita beribadah, semangat untuk melaksanakan kewajiban, menghidupkan sunnah, tilawatil Quran, qiyamul lail, berdoa, bermunajat, menyantuni anak fakir miskin, dan sebagainya, tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja. Maka tattaquna, kita kembali kepada tattaqun, Allah ungkapkan dalam bentuk fi'lul mudhari yang memberi makna yufidu at-tajaddud wal istimrar. Kesalehan itu, ketakwaan itu harus terus menerus kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita tergelincir pada perbuatan dosa, perbuatan salah, maka kita susul dengan perbuatan baik, beristighfar, bertobat kepada Allah, karena perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan dan dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlak baiklah kepada sesama manusia. Maka orang soleh juga akan berbuat baik terhadap dirinya, memberikan hak pada dirinya sendiri, dan juga memberikan hak kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, siapapun kita, apapun profesi kita, mahasiswakah, dosenkah, gurukah, atau kita adalah orang yang bekerja lepas, maka kesalehan menjadi orang yang selalu disebut-sebut di dalam Al-Quranul Karim. Lebih dari 59 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Alladzina amanu wa amilus salihat. Keimanan dikaitkan dengan amal soleh. Orang yang melakukan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan. Kenapa? Karena keimanan ini menjadi pijakan, menjadi pondasi. Kemudian amal solehnya diletakkan di atasnya. Kalau orang melakukan kebaikan, kesalehan, amal, kemudian dia tidak memiliki keimanan, mau diletakkan di mana pahala kesalehannya ini? Kalau sampai dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka tidak ada gunanya kesalehan yang dia lakukan. Oleh karena itulah, tentunya kita yang berkomitmen menjadi orang yang saleh li nafsi wa muslihun li ghairi, ingin menjadi orang yang saleh secara pribadi dan mengajak orang lain menjadi saleh, harus kita landasi dengan keimanan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, orang yang soleh di dalam dirinya ada ketakwaan, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diawasi oleh Allah. Dalam ketersendirian kita itu diawasi oleh Allah dan kita merasakan itu, sehingga perasaan kita ini kemudian menuntun kita untuk melakukan kebaikan sekalipun itu kecil. Bisa jadi kebaikan yang kecil ini menjadi sebab Allah memberikan keselamatan pada diri kita. Bisa jadi kebaikan yang kecil yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah menurunkan kemudahan dalam urusan kita.
Kemudian berikutnya adalah orang yang soleh, yang bersanding dengan ketakwaan dalam dirinya, akan selalu bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangannya. Dia tidak bermain-main. Baik itu misalkan kewajiban yang dia lakukan, tidak ada orang lain yang tahu, tetap dia kerjakan. Dia akan bersungguh-sungguh. Dalam keadaan sakit pun dia akan tetap melaksanakan kewajiban. Misalkan seperti salat. Dalam keadaan dia misalkan kekurangan ekonomi, dia pun juga akan tetap bersabar dan mendirikan salat. Dia akan sungguh-sungguh dalam menunjukkan kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang saleh dan bersanding dengan ketakwaan dalam dirinya, dia akan selalu memuhasabah, mengevaluasi dirinya. Dia akan dievaluasi, apakah kesolehannya ini karena manusia, karena makhluk, atau betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jangan bosan-bosan menjadi orang yang saleh. Jangan bosan dan jangan lantas menjadi bangga, sombong dengan kesalahan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itulah, kalau kita mengatakan kun salihan abadan, menjadi orang saleh selamanya, maka kita akan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Kita akan mengharapkan rahmat dari Allah SWT dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan kesolehan di antara masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang soleh yang dicintai oleh Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.